Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak sekalian, mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, di pagi ini kita akan membahas kelanjutan dari fungsi komposisi. Pada pertemuan kedua ini kita akan mempelajari tentang bagaimana cara menentukan nilai fungsi dari suatu fungsi komposisi. Nah, untuk mengingat kembali materi yang telah dipelajari mungkin di sebelumnya, kita coba flashback ya, cara mencari nilai fungsi, baik fungsi linier maupun fungsi kuadrat. Di contoh pertama ini, misalnya jika diketahui fx sama dengan 3x tambah 2, tentukan nilai dari f negatif 5. Nah, cara membahasnya, soalnya seperti ini, kita tinggal mengganti saja nilai x dengan negatif 5. Masukkan ke dalam fungsi tersebut, kemudian dihitung. Nah, sehingga kalau ada fx sama dengan 3x tambah 2, berarti fx yang kita ganti dengan negatif 5, maka kita dapatkan 3, asalnya kan 3x, menjadi 3 kali negatif 5 ditambah 2. Nah, berarti 3 kali negatif 5-nya negatif 15, ditambah 2 menghasilkan negatif 13. Kemudian, bagaimana kalau sekarang nilai fungsinya sudah ada, ditentukan unsur A-nya atau unsur X-nya. Contoh yang kedua, diketahui fx sama dengan 4x kurang 3. Nah, jika fa-nya sama dengan 25, katanya tentukan nilai A. Nah, langkahnya mirip dengan yang tadi, fx sama dengan 4x kurang 3. Berarti kalau kita ganti dengan AX-nya, jadi FA sama dengan 4A kurang 3. FA-nya sendiri diketahui tadi 25. Berarti 25 sama dengan 4A dikurang 3. Berarti 4A ini sama dengan 25 ditambah 3. Berarti 4A sama dengan 28, sehingga didapat nilai A-nya sama dengan 7. Nah, kita lanjut dengan contoh yang berikut, yang ketiga, ini yang fungsi kuadrat nih. Jika diketahui gx sama dengan 2x kuadrat kurang 5x tambah 3, tentukan g4. Nilai dari g4 berapa gitu ya. Gx sama dengan 2x kuadrat kurang 5x tambah 3. Berarti kalau g4, nah x-nya saja kita ganti dengan 4. Ya, berarti 2 dikalikan dengan 4 pangkat 2, dikurangi 5 kalikan dengan 4 ditambah 3. Ya, sesuai dengan ini. 5x jadi 5 kali 4. Nah, 4 pangkat 2-nya adalah 16. Berarti 2 kali 16 dikurangi hasil dari 5 kali 4, yaitu 20. Ditambah 3. 2 kali 16-nya 32, dikurang 20 ditambah 3. Berarti hasilnya adalah 15. Nah, sekarang bagaimana kalau posisinya dibalikan gitu ya? Nilai fungsinya yang sudah ada. Misalnya contoh yang keempat, di sini diketahui AX sama dengan 3X kuadrat dikurang 5. Jika HA sama dengan 7, tentukan nilai A. Berarti HX sama dengan 3X kuadrat dikurang 5 itu HA, berarti X-nya ganti dengan A. Jadi 3A kuadrat dikurang 5. Ya. HA-nya sendiri tadi dalam soal ini ada 7. Jadi 7 sama dengan 3A kuadrat dikurang 5. Berarti 3A kuadratnya adalah 12. Maka kalau A kuadratnya berarti 12 saja dibagi dengan 3, ada 4. Nah, sekarang A-nya adalah akar dari 4. Berarti A-nya diperoleh 2 atau negatif 2. Itulah ya, untuk mengingatkan kembali materi yang sebelumnya. Nah, sekarang kita baru mengeja kepada bahasan, yaitu bagaimana cara menentukan nilai fungsi komposisi. Ya. Sebagaimana yang dipelajari kemarin di pertemuan pertama, kalian kan sudah mempelajari tentang bagaimana mencari komposisi dari 2 buah fungsi, bahkan dari 3 buah fungsi. Di contoh yang pertama, di sini diketahui fx sama dengan 3x tambah 2 dan gx sama dengan 2x dikurang 5. Tentukan katanya nilai dari f bundaran G6 dan yang B, G bundaran F negatif 3. Nah, di sini ada 2 cara pembahasan. Nah, yang pertama, ini caranya seperti ini nih, ya, cara yang ke-1. Kita mencari dulu rumus dari fungsi komposisinya.
Jadi F bundaran GX itu kan artinya fungsi G yang masuk ke fungsi F. Maka kita tulisnya F dalam kurung GX. Ya. Nah, berarti rumus fungsi F tadi kan 3X ditambah 2. Ya, 3X tambah 2 berarti 3 dalam kurung GX ditambah 2. Nah, GX sendiri apa rumusnya? Adalah 2X kurang 5. Berarti 3 kurung buka 2X kurang 5 kurung tutup ditambah 2. Langkah berikut kalikan. 3 kali 2X jadi 6X. Kemudian 3 kali negatif 5, negatif 15 ditambah 2. Nah, sehingga didapatkan fungsi komposisinya adalah 6X dikurang 13. Nah, kembali ke soal tadi, kita disuruh mencari nilai dari fungsi komposisi F bundaran G6. Berarti tinggal masukkan saja, ya. 6 itu mengganti posisi X. Jadi yang asalnya F bundaran G, X sama dengan 6X kurang 13. Sekarang kalau F bundaran G6, artinya ya itu sama dengan 6 dikalikan dengan 6 dikurang 13. Nah, 6 yang di dalam kurung ini adalah pengganti X ya. Pengganti X yang tadi ini di sini. 6 kali 6-nya 36 dikurang 13 dapatkan 23. Itu untuk soal yang A. Sekarang soal yang B. G bundaran Fx, artinya fungsi F yang masuk ke fungsi G. Ya, kita cari dulu rumus fungsi komposisi dari G bundaran F-nya. Berarti fungsi F yang masuk ke fungsi G. Jadi G dalam kurung Fx. Ya, berarti lihat fungsi G rumusnya apa? Tadi kan 2X dikurang 5. Berarti 2 dalam kurung Fx dikurang 5. Fx-nya sendiri apa rumusnya? Masukkan ini. 3X tambah 2. Berarti 2 dalam kurung 3X ditambah 2 kurung tutup dikurang 5. Tinggal kita kalikan. 2 kali 3X 6X. 2 kali positif 2-nya positif 4 dikurang 5. Nah, sehingga didapatkan rumus fungsi komposisi G bundaran Fx-nya itu adalah 6X dikurang 2. Nah, langkah berikut tinggal kamu gantikan. Kan disuruh mencari G bundaran F negatif 3. Berarti X-nya tinggal diganti dengan negatif 3. Nah, maka G bundaran Fx sama dengan 6X kurang 1 itu ganti X-nya dengan negatif 3. Menjadi 6 kali negatif 3 dikurang 1. 6 kali negatif 3-nya negatif 18 kurang 1 jadi negatif 19. Nah, inilah cara yang pertama ya. Langkah berikut Bapak akan berikan juga cara yang kedua nih. Cara yang kedua ini cara yang sederhana ya. Lebih sederhana. Artinya apa? Dimasukkan lebih awal dulu gitu ya. Sesuai dengan urutan fungsinya. Misal untuk menjawab yang A, ini kan kita dapatkan soalnya nih F bundaran G6. Artinya kita harus cari dulu nilai G untuk 6, G6 ya. Setelah itu hasilnya nanti masukkan ke F. Jadi 6 masuk ke G, kemudian hasil dari G6 ini masuk ke fungsi F. Baik, kita cari Gx sama dengan 2X kurang 5. Ini berdasarkan soal kan. Berarti G6 itu sama dengan 2 kali 6 dikurang 5. Berarti 12 dikurang 5 sama dengan 7. Nah, nilai yang 7 ini tinggal masukkan ke fungsi F. Nah, masukkan ke sini. Gitu ya. Ke 3X tambah 2. Gitu ya. Nah, kalau secara matematisnya ditulisnya seperti ini. Ya, jadi F bundaran Gx sama dengan F dalam kurung Gx. Berarti kalau F bundaran G6 artinya F dimasuki oleh hasil dari G6. Hasil G6 berapa? Yaitu 7 ya. Berarti F7. Nah, sekarang 7 ini gantikan untuk mencari nilai F bundaran G6 yaitu dengan cara menggantikan 7 ya ke posisi X pada rumus fungsi 3X tambah 2. Berarti 3 kali 7 ditambah 2. 21 ditambah 2 sama dengan 23. Ya, sama dengan posisi yang tadi ya, hasil dengan yang cara pertama tadi.
Baik, cara yang berikut ya, untuk yang B, ini cara yang keduanya. Untuk mencari nilai dari G bundaran F negatif 3. Nah, ini berarti kan negatif 3 ini masukkan ke fungsi F. Setelah itu hasilnya yang F negatif 3 ini masukkan ke G gitu. Jadi fx sama dengan 3x tambah 2, maka x diganti dengan negatif 3. 3 kali negatif 3 ditambah 2. Negatif 9 tambah 2, berarti negatif 7. Nah, hasil negatif 7 ini adalah F3 kan? Yang F negatif 3, negatif 7 ini kita masukkan saja, tinggal masukkan ke fungsi G. Nah, ke sini nanti ya. Oke. Nah, secara matematisnya kita tulis seperti ini kalimatnya. Jadi G bundaran fx adalah f yang masuk ke fungsi G atau G dalam kurung fx. Ya. Kalau G bundaran F negatif 3 berarti sama saja dengan G dalam kurung F negatif 3. Hasil dari F negatif 3 sudah kita hitung tadi, yaitu negatif 7. Berarti sama saja dengan G negatif 7. Sedangkan rumus G-nya sendiri adalah 2X dikurang 5. Berarti 2 kali negatif 7 dikurang 5. Jadi kita ganti X-nya dengan negatif 7. 2 kali 7, negatif 7, negatif 14, dikurang 5, jadi negatif 19. Jadi dengan dua cara ini, kalian bisa menyelesaikan atau mencari nilai fungsi komposisi dari dua buah fungsi. Nah, nanti kalau ada soal, ya ada soal yang harus kalian selesaikan, cara mana yang akan digunakan, terserah silakan. Cara yang mana yang lebih kalian kuasai. Nah, contoh berikut, contoh yang kedua. Nah, sekarang bagaimana kalau mencari nilai komposisi dari 3 buah fungsi? Ya. Bapak sama nih akan mengasihkan dengan 2 cara ya penyelesaian. Nah, misalnya diketahui fx sama dengan 4x tambah 1. Gx sama dengan 5x kurang 2. Dan hx sama dengan 2 dikurang negatif 3x. Tentukan ya. Yang pertama nilai dari F bundaran G bundaran H 3. Dan yang B nilai dari G bundaran F bundaran H negatif 2. Nah, kita selesaikan dengan cara yang pertama. Maksudnya kita mencari dulu ya rumus fungsi untuk F bundaran Gx dulu. Kemudian nanti baru mencari F bundaran G bundaran H gitu ya. Nah, langkah yang pertama F bundaran Gx ini kan ini dulu dicarinya. Atau sebenarnya boleh juga yang G OH dulu atau G bundaran H dulu. Nanti masuk ke fungsi F. Itu hasilnya akan sama. Ya. Nah, kita lanjutkan dulu yang ini. Fungsi G masuk ke fungsi F. Berarti fungsi F rumusnya adalah 4X tambah 1. Berarti 4 kali dengan Gx ditambah 1. Gx-nya sendiri apa? Tadi 5x kurang 2. Berarti 4 dalam kurung 5x kurang 2. Tambah 1. Tinggal kita kalikan. 4 kali 5x-nya 20x. Kemudian 4 kali negatif 2-nya negatif 8. Ditambah 1. Berarti 20x dikurang 7. Nah, ini adalah rumus dari fungsi komposisi F bundaran Gx. Nah, langkah berikut. Nah, ini kita baru masuk ke bentuk yang ini, bentuk yang ke soal ya, yaitu F bundaran G bundaran Hx. Artinya apa? Berarti fungsi H ini masuk ke komposisi F bundaran G. Maka F bundaran G, nah ini maaf nih, G yang bukan H, ya, Hx. Berarti hasil dari komposisi tadi adalah 20x kan? 20x berarti 20 dalam kurung Hx dikurang 7. Hx-nya sendiri apa? Lihat ke rumus. Hx 2x dikurang 3 berarti 20 dalam kurung 2 dikurang 3x dikurang 7. 20 kali 2-nya 40. Kemudian 20 kali negatif 3 kan negatif 60x ya. Kan X kurang 7.
Berarti negatif 60X, nah 40 dikurang 7-nya 33. Berarti fungsi komposisi dari ketiga fungsi itu, F bundaran G bundaran HX itu adalah negatif 60X tambah 33. Nah, kalau disuruh mencari nilai F bundaran G bundaran H 3, berarti X-nya saja tinggal ganti dengan 3. Berarti negatif 60 dikalikan 3 ditambah 33. Ya, negatif 180 ditambah 33. Dapatkan negatif 147. Sekarang untuk yang B. Ya, ini kan sama seperti yang tadi ya. Kita cari dulu fungsi komposisi G bundaran F-nya dulu. G bundaran Fx berarti fungsi F yang masuk ke fungsi G. Ya, berarti G dalam kurung Fx. Nah, kemudian rumus fungsi G adalah 5x kurang 2. X-nya ganti dengan Fx. Sehingga didapatkan 5 dalam kurung Fx dikurang 2. Fx-nya sendiri apa? Tadi 4x tambah 1. Berarti 5 dalam kurung 4x tambah 1. Dikurang 2. Tinggal kalikan dulu. 5 kali 4x-nya 20x. Kemudian 5 kali positif 1-nya menjadi positif 5. Nah, dikurang 2. Berarti jadi dapatkan 20x tambah 3. Nah, langkah berikut baru kita mencari fungsi komposisi yang ketiga-tiganya. Ya. Di sini G bundaran F bundaran HX. Berarti sama dengan G bundaran F dimasuki oleh HX. Ya. Nah, rumus G bundaran F apa? Yang barusan didapat, yaitu 20x tambah 3. Nah, sekarang X-nya diganti dengan HX. Berarti 20HX ditambah 3. HX-nya sendiri kan 2X kurang 3X. Tadi di soal ya, yang ini. Berarti 20 kali 2-nya 40, kemudian 20 kali negatif 3X-nya negatif 60X ditambah 3. Berarti 60 negatif 60X, nah 40 ditambah 3-nya 43. Berarti nilai atau rumus fungsi untuk komposisi dari G bundaran F bundaran HX ini adalah negatif 60X ditambah 43. Ya. Nah, sekarang kalau disuruh mencari nilai dari G bundaran F bundaran H negatif 2, itu berarti tinggal ganti saja X-nya dengan negatif 2. Jadi negatif 60 kali negatif 2 ditambah 43. Ya. Negatif 60 kali negatif 2 itu jadi positif. 120 ditambah 43. Jadi 163. Ini cara yang pertama. Sekarang kita coba dibahas dengan cara yang kedua, yang dicicil ya, yang dicicil. Nah, artinya apa? Ini secara ringkasnya begini nih ya, Bapak akan cara kalau dipisah-pisah cara kerjanya. Untuk yang A misalnya nih, F bundaran G bundaran H 3. Artinya apa? 3 masuk ke fungsi H, nanti hasilnya masukkan ke fungsi G, hasil dari fungsi G ini masukkan ke fungsi F. Ilustrasinya begini. H3 berarti 3-nya masukkan ke fungsi H. Jadi H3. Berarti 2 dikurangi 3 kali 3. Ya gitu ya. Berarti apa hasilnya? Kayak gini. Nah, ini didapatkan negatif 7 kan. 2 dikurangi 9 kan. Negatif 7. Nah, negatif 7 yang ini masukkan ke fungsi G. Ya, masukkan ke fungsi G. Masukkan ke 5X dikurang 2. Nah, jadi 5 kali negatif 7 dikurang 2. Negatif 35 dikurang 2, jadi negatif 37. Ini kan hasil setelah dimasukkan ke fungsi G. Negatif 37 ini nanti kita masukkan ke fungsi F. Nah, ke 4X ditambah 1. Gitu. Sehingga menjadi 4 kali negatif 37 ditambah 1. Ya. Negatif 148 ditambah 1 negatif 147. Ini kan sama hasilnya dengan yang tadi di cara yang pertama. Demikian juga untuk soal yang B. Ya. Kita cari dulu, masukkan dulu negatif 2 ini ke fungsi H, didapatkan 8.
Nah, 8 ini nanti masukkan ke fungsi F. Karena F di sini yang dimintanya kan. Masukkan ke sini, ke 4X tambah 1. Jadi 4 kali 8 ditambah 1. 32 tambah 1 ya 33. Nah, yang 33 ini masukkan ke fungsi G. Masukkan ke 5X dikurang 2. Berarti kan 5X kurang 2. 5 kali 33 dikurang 2. Jadi 165 dikurang 2 sama dengan 163. Jadi dengan dua cara yang ini, ya tetap saja hasilnya sama. Ya, kembali lagi yang tadi ya, ketika ada soal atau tugas, silakan mau cara mana yang digunakan. Jadi jangan lagi bertanya apa cara mana yang digunakan. Bapak kasih pilihan, silakan saja mana yang akan kalian gunakan. Di contoh yang ketiga, anak sekalian, kita akan mencari nilai komposisi dari fungsi yang merupakan satunya fungsi linear, yang satu lagi fungsi kuadrat. Ya, di contoh yang ketiga ini, lihat nih. Diketahui fx sama dengan 3x tambah 1 dan gx sama dengan x kuadrat dikurang 3. Tentukan nilai f bundaran g 4. Nah, yang diminta ini kan, tapi tetap kita harus mencari dulu nilai rumus fungsi komposisi f bundaran g-nya. Baik, kita lihat sini. F bundaran Gx artinya kan fungsi G yang masuk ke fungsi F. Ya, ingat nih, F dalam kurung Gx. Berarti rumus fungsi dari F adalah 3x tambah 1. Berarti 3 kali Gx ditambah 1. Gx-nya adalah x kuadrat dikurang 3. Berarti 3 dalam kurung x kuadrat dikurang 3 ditambah 1. 3 kali x kuadratnya 3x kuadrat. Kemudian 3 kali negatif 3-nya negatif 9 tambah 1. Jadi rumus fungsi komposisi F bundaran G-nya adalah 3x kuadrat dikurang 8. Langkah berikut, karena disuruh mencari FOG 4, gitu ya. Nah, kita tinggal masukkan saja, ganti saja X-nya dengan 4. Berarti F bundaran G4 adalah ya 3 dikalikan dengan 4 dipangkatkan 2 dikurang 8. 3 kali 16, ya hasil dari 4 pangkat 2, 16 nih, dikurang 8. Berarti 48 dikurang 8 sama dengan 40. Ini dengan cara yang pertama. Nah, bagaimana dengan cara yang kedua? Nah, cara yang kedua itu kan tadi dicicil ya. Jadi, F bundaran G ini, jadi F4 masuk ke G, hasilnya apa? Nanti masukkan ke F gitu. Ya. Berarti G4, karena rumus Gx-nya x kuadrat dikurang 3, berarti 4 pangkat 2 dikurang 3. 16 kurang 3 jadi 13. Nah, yang 13 ini tinggal masukkan ke fungsi F. Ke sini, ke 3x, 3 kali 13 tambah 1 gitu ya. Ya kan? F13 berarti 3 kali 13 tambah 1. 39 tambah 1 sama dengan 40. Kan sama tuh. Beda cara tapi hasilnya tetap sama. Oke. Berikut. Nah, sekarang lebih ini lagi nih, Bapak tingkatkan lagi fungsi kuadratnya, bukan lagi fungsi yang seperti tadi sederhana. Sekarang itu ada nilai A, B, C-nya gitu ya. Di contoh yang keempat, diketahui fx sama dengan 3x kurang 2 dan gx sama dengan 2x kuadrat ditambah 3x dikurang 5. Tentukan, nah ini soal yang A nilai dari f bundaran G 5. Dan yang B nilai dari G bundaran F2. Kita bahas dulu dengan cara yang pertama. Ya. F bundaran Gx itu kan yang tadi adalah G yang masuk ke fungsi F. Atau F dalam kurung Gx. Berarti fungsi F-nya 3x kurang 2. Ya. Lagi, bukan kurang 1 ya nih, kurang 2 ya. Jadi 3 dalam kurung 2x kuadrat tambah 3x kurang 5, ini fungsi G, dikurang 2. Sekali lagi ini, koreksi, ini bukan positif 1, tapi negatif 2 ya. Nah, tinggal kita kalikan. 3 kali 6x di 6x kuadrat. Maaf. Kemudian 3 kali 3x itu adalah 9x. Kemudian 3 kali negatif 5 adalah negatif 15 dikurang 2. Nah, berarti jadi sederhanakan. Ini ada belum sederhana nih. Ya.
yang belakang negatif 15 negatif 2-nya nih, jadi negatif 17. Sehingga rumus fungsinya adalah 6x kuadrat tambah 9x dikurang 17. Nah, karena ditanyakannya F bundaran G5, berarti 5 ini tinggal kamu gantikan saja ke X yang ada pada rumus hasil komposisi barusan. Jadi, asalnya 6x kuadrat ditambah 9x kurang 17, berarti menjadi 6 dalam kurung 5 pangkat 2, ya, ditambah 9x-nya 9 kali 5 dikurang 17. Nah, 5 pangkat 2-nya kan 25. Ya. Berarti 25 dikalikan dengan 6, itu 150. Ditambah 45, jadi 195. Dikurangi 17. Hasilnya adalah 178. Itu untuk yang A. Sekarang yang B. Yang B itu G bundaran fx. Berarti fungsi f yang masuk ke fungsi G. Ya, atau kita tulisnya G dalam kurung fx. Nah, ini harus hati-hati. Karena fungsi linier masuk ke fungsi kuadrat. Ya. Rumus fungsi Gx tadi kan 2x kuadrat tambah 3x kurang 5. Berarti 2 dalam kurung. Nah, ini fx-nya tulis di sini 3x kurang 2-nya. 3x kurang 2 dikuadratkan. Ditambah 3x menjadi 3 dalam kurung 3x kurang 2. Dikurang 5. Nah, pengkuadratan yang ini, hati-hati ya. Pengkuadratan yang ini. Caranya, ya. Kita akan bahas dulu nih yang 3x kurang 2 dipangkatkan 2 dulu. Berarti kan ini jadi 2 belum buka ya. Langkah pertama 3x ini dikuadratkan. 3 pangkat 2-nya 9, x pangkat 2-nya x pangkat 2 atau x kuadrat. Nah, untuk yang tengah, ini suku yang tengah ini, kamu tinggal kalikan saja. Pangkat ini yang 2 nih. 2 dikalikan 2 dikalikan 3x. 2 kali 2-nya 4 kalikan dengan 3x jadi negatif 12x. Karena 2-nya negatif kan? Nah, ditambah yang belakang, suku yang akhir ini adalah 2. Ini yang belakang dipangkatkan 2. 2 pangkat 2 itu kan 4. Oke, yang berikut. Nah, sekarang yang ini. 3 dikalikan dengan 3x jadi 9x. Kemudian 3 kali negatif 2 jadi negatif 6. Dikurang 5. Nah, sekarang tinggal kita kalikan nih. 2 kali 9x kuadratnya negatif, jadi 18x kuadrat. 2 kali negatif 12x-nya menjadi negatif 24x. Kemudian 2 kali 4-nya menjadi 8. Tinggal gabungkan oleh kita ini ya. Tambah 9x. Ini kan negatif 6 dikurang 5 itu kan jadi negatif 11. Nah, sini ada yang belum sederhana, yaitu ini ada yang suku yang ada x-nya, kemudian ada konstantanya nih yang belum kita sederhanakan. Berarti 18x kuadrat, kemudian negatif 24x ditambah 9x itu negatif 15x. Ya. Kemudian 8 dikurang 11 itulah negatif 3. Berarti rumus fungsinya f bundaran gx-nya adalah 18x kuadrat dikurang 15x dikurang 3. Ketika kita diminta untuk mencari nilai G bundaran F2, maka X-nya tinggal kita ganti dengan 2. Berarti 18 kali 2 pangkat 2 dikurang 15 kali 2 dikurang 3. Oke. Berarti 18 kalikan 4. Kemudian 15 kali 2-nya 30. Ya, dikurang 3. Nah, 18 kali 4 itu adalah 72. Kemudian negatif 30 dikurang 3, negatif 33. Oh, didapatkan hasilnya adalah 39. Ini dengan cara yang pertama. Bagaimana untuk menyelesaikan soal tersebut dengan cara yang kedua? Nah, ini cara yang kedua. Nah, seperti halnya yang tadi, berarti 5 ini masukkan dulu ke fungsi G, gitu ya. Hasil dari G yang sudah dimasuk ke 5 itu masukkan ke fungsi F. Ya, untuk lebih jelasnya lihat ke sini. Pertama, 5 ini masukkan dulu ke fungsi G. Berarti 5 gantikan ke X yang ada dalam rumus fungsi Gx ini. Ya. Berarti yang asalnya Gx itu adalah 2x kuadrat tambah 3x kurang 5.
Maka kalau G5 ini menjadi 2 dikalikan 5 pangkat 2 ditambah 3 kali 5 dikurang 5. 2 pangkat 5-nya kan 25, kalikan 2 jadi 50. 3 kali 5, 15, kemudian dikurang 5. Ya, 50 kurang 10 kan, jadi 60. Nah, yang 60 ini kamu masukkan ke fungsi F. Fungsi F ini kan 3X kurang 2. Berarti nanti tinggal 3 kali 60 dikurang 2. Nah, ini lihat nih. 3 kali 60 dikurang 2. Jadi 180 kurang 2 itu 178. Kan sama dengan bahasan yang tadi ya. Ketika menggunakan cara yang ke-1. Berikut, untuk bagian B dengan cara yang kedua. G bundaran F 2. Berarti 2 ini masuk dulu ke fungsi F. Ya, berarti X yang ada pada F itu diganti dengan 2. Jadi 3 kali 2 dikurang 2. 3 kali 2-nya 6. Dikurang 2-nya jadi 4. Gitu ya. Nah, 4 yang ini masukkan ke fungsi G. Jadi di sini jadi 2 kali 4 pangkat 2 ditambah 3 kali 4 dikurang 5. Nah, kita dapatkan ini seperti ini kan. 2 kali 4 pangkat 2 ditambah 3 kali 4 ya dikurang 5. 4 pangkat 2-nya kan 16. 2 kali 16 jadi 32. Kemudian 3 kali 4-nya itu 12 dikurang 5 kan 7. Oh kan hasilnya 32 tambah 7 39. Sama dengan yang tadi kan. Dengan cara yang pertama. Demikianlah anak-anak sekalian ya bahasan kita di kali ini. Mudah-mudahan kalian lebih semangat dalam belajarnya ya sehingga apa yang barusan dipelajari Bapak jelaskan kalian paham dan bisa mengerjakan tugas dengan benar. Kemudian Bapak pesan tolong ya kepada rekan-rekan kalian ingatkan nih yang malas-malas nih kemarin diposting di grup WA baik kelas 11 farmasi 1, farmasi 2, farmasi 3 yang belum mengumpulkan tugas, belum menyelesaikan tugas, ditunggu segera supaya nanti kalian tidak terkendala ketika kenaikan kelas. Baiklah anak sekalian, sampai jumpa lagi di pertemuan yang berikutnya. Jangan lupa jaga kesehatan kalian. Protokol kesehatan tetap diberlakukan di manapun kalian berada. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.